Apa yang bakal gue jelasin ke lo ini adalah sesuatu yang 99% cowok nggak tahu. Gue bakal jelasin salah satu prinsip paling penting yang perlu lo pahami biar sukses sama cewek, yaitu gimana caranya seorang cewek bisa jatuh cinta. Kita bakal bedah chemistry emosionalnya, dari mana asalnya dan gimana prosesnya, supaya di akhir video ini, lo punya gambaran jelas tentang proses cewek jatuh cinta. Dan pastinya, begitu lo paham prosesnya, lo bisa mempraktikannya. Pas lo mulai ngobrol sama cewek, rasa tertarik dia ke lo itu ada di angka 0. Dan rasa ini bakal terus naik sampai ke puncaknya, yaitu tahap cinta. Dan ada 2 faktor yang bikin cewek jatuh cinta. Faktor pertama yang gue mau lo ngerti, dan ini penting banget karena ini dasarnya, adalah buat cewek jatuh cinta dia butuh waktu. Artinya nggak ada satu jurus sakti atau hal yang lo punya yang bikin dia langsung lihat lo terus jatuh cinta detik itu juga. Nggak. Dia butuh proses. Dia itu ibarat barbecue brisket. Tahu brisket kan? Biar matang sempurna butuh dimasak minimal 10 jam. Nah, persis kayak gitu cewek. Dia butuh waktu lama buat matang dan siap. Tapi lo itu kayak mie instan. Lo cepet banget mendidihnya. Lo lihat dia, lo suka, dia ketawa denger lelucon lo, boom, lo langsung terobsesi. Jadi, yang gue mau lo lakuin sekarang adalah, pas lo ngomong sama cewek, santai aja, stay cool, dan nikmati prosesnya. Jangan buru-buru. Kalau dia mau ikut, bagus. Kalau enggak, ya udah, bagus juga. Kalian jalan hari ini, sip. Nggak ketemu dia sampai minggu depan, nggak masalah. Jangan terlalu peduli. Kasih dia waktu. Tiap kali lo ngobrol atau interaksi sama dia, ingat aturan ini. Lo itu mie instan, dan dia itu barbecue brisket. Faktor kedua, dan ini alasan kenapa rasa tertarik itu bisa naik dan jadi pondasi video ini, adalah investasi. Gue selalu ngomongin soal investasi, tapi hari ini, gue bakal bahas dalam banget biar lo paham. Kelar nonton ini, lo bakal lebih ngerti cara pikir cewek daripada lo ngerti diri lo sendiri. Jadi, dengerin baik-baik. Investasi adalah cara paling gampang buat ngukur keinginan seseorang. Makin banyak orang ngeluarin waktu atau usaha buat sesuatu, makin dia menginginkannya, makin dia butuh, dan makin dia ngerasa terikat sama hal itu. Kalau lo beli buku pakai duit lo sendiri, kemungkinan lo baca sampai habis itu lebih gede daripada kalau temen lo cuma ngasih gratisan. Level investasi cewek saat ini adalah penentu apakah dia mau ngelakuin sesuatu sama cowok baru yang baru dia kenal. Seberapa besar cewek menghargai sesuatu itu berbanding lurus sama seberapa banyak dia udah berinvestasi di situ. Artinya, kalau cewek banyak berinvestasi ke lo, dia bakal lebih menghargai lo, lebih menginginkan lo, dan bahkan mungkin mulai ngejar-ngejar lo. Kebanyakan cowok nggak sadar hal ini dan nggak manfaatinnya. Malah kebanyakan cowok ngelakuin hal yang sebaliknya. Mereka pikir mereka harus mempermudah segalanya buat si cewek biar mau sama mereka. Mereka bukain pintu, bayarin makan, dan nurutin semua mau si cewek. Terus mereka frustasi sendiri, bingung kenapa si cewek cuma mau jadi temen doang, sementara dia malah balikan sama mantannya yang toksik, yang sering bikin dia nangis tiap malam. Kok bisa dia lebih milih cowok kayak gitu dibanding cowok yang ngelakuin segalanya buat dia? Karena, simpelnya, kita manusia lebih mencintai hal-hal yang kita investasikan. Jadi intinya, investasi adalah segala waktu atau usaha yang cewek keluarin buat lo dalam bentuk apapun. Dan makin banyak dia investasi ke lo, makin gede rasa tertariknya seiring waktu. Investasi itu bentuknya macam-macam, dan gue bakal jelasin satu-satu secara detail. Pertama, kepatuhan. Compliance itu kuat banget efeknya. Setiap kata iya yang cewek kasih ke lo, itu narik dia makin dalam ke koneksi emosional sama lo. Dan kebanyakan cewek nggak mulai investasi secara otomatis. Ya sih, ada beberapa cewek yang bakal masakin lo, ngerancanain jalan, cap lo duluan, atau kasih kado tanpa lo minta. Ini namanya auto investors. Dan kalau nemu yang kayak gini, hidup lo gampang. Tapi, kebanyakan cewek nggak kayak gitu. Mereka nunggu lo buat memimpin dan bikin struktur buat mereka ikutin. Bukan karena mereka malas atau dingin, tapi karena itu yang kerasa bener buat mereka. Cewek ngerasa lebih feminin dan lebih tertarik kalau lo yang ngatur ritmenya dan dia yang respon. Dan gimana cara praktiknya? Ada 3 level investasi jenis ini, dari yang gampang ke yang susah. Lo mulai dari level pertama di mana dia ngerespon lo, terus naik ke level 2, dan dari situ ke level 3. Level pertama, permintaan sopan atau compliance request. Ini tipe kepatuhan paling simpel dan gampang didapat. Ini juga paling nyaman buat pemula karena nggak terlalu nuntut dan nggak bikin grogi. Permintaan sopan itu simpelnya minta tolong sama cewek dengan cara halus. Contoh, bisa tolong ambilin tisu? Ketemu jam 4 ya? Boleh minta dansa? Ini paling pas dipakai kalau lo masih pemula dan bingung mau pakai cara apa. Lo lagi sama cewek yang dominan atau mandiri.
Lo lagi sama cewek yang nolak perintah langsung lo. Kalau lo baru belajar bikin cewek investasi ke lo, mulai dari sini. Ini paling gampang buat cewek bilang iya, karena dia ngerasa lagi dimintain tolong bukan disuruh. Jadi meskipun dia belum anggap lo pemimpin, dia biasanya oke-oke aja buat nurut. Kalau lo lagi sama cewek yang mandiri banget, mending mulai dari sini terus pelan-pelan naikin levelnya. Dan kalau cewek nolak perintah lo yang lebih tegas, coba mundur lagi ke permintaan sopan dan bangun lagi investasi dari situ. Pas lo pakai ini, lo bikin cewek investasi ke lo tanpa dia sadar. Dia jadi terbiasa bilang iya ke lo, dan hasilnya, lo udah masak dia cukup mateng buat lanjut ke tipe kedua. Level kedua, perintah atau compliance demands. Ini pas lo ngasih perintah langsung buat dia nurut. Daripada nanya baik-baik, lo ubah permintaan tadi jadi instruksi. Contoh, ambilin tisu dong, manis. Kita ketemu jam 4. Ayo dansa. Ini instruksi langsung. Selama dia respect sama lo dan ngerasa dia punya peluang sama lo, dia kemungkinan besar bakal nurut. Ini juga tergantung seberapa besar investasi yang lo minta. Tentu aja nyuruh dia nganterin lo pulang padahal baru kena 5 menit, itu kecepatan. Perintah yang butuh investasi kecil sampai sedang biasanya pas. Kalau lo baru ketemu, dia mungkin nolak perintah ini kecuali lo udah nampilin diri lo sebagai cowok berkelas dari awal. Kalau dia lihat lo high value, lo bisa skip level permintaan sopan dan langsung ke sini. Tujuan lo harus selalu naikin level dari permintaan sopan ke perintah. Begitu lo kasih perintah dan dia nurut, dia bakal mulai lebih respect sama lo dan lihat lo sebagai pemimpin dan calon pasangan romantis. Level ketiga, pengambilan atau taken compliance. Ini biasanya ngandelin tindakan fisik sama cewek. Ini harus dicapai sesuai dengan level-level sebelumnya, kecuali buat cowok-cowok yang fundamentalnya udah jago banget. Cowok-cowok jago ini kadang bisa langsung mulai dari sini tanpa lewat 2 level sebelumnya. Contohnya, gandeng tangan cewek terus bilang, ayo, sambil nuntun dia ke suatu tempat. Geser badan dia dikit biar berdiri sambil lo, atau narik dia biar duduk lebih dekat. Ciuman dan kontak fisik yang makin intim itu bentuk dari taken compliance. Banyak cowok ngalamin masalah di mana ceweknya kayaknya suka, tapi nolak pas mau dicium atau didekatin. Ini karena cowok itu belum bikin si cewek cukup berinvestasi buat ngerasa nyaman ngelakuin itu. Karena jujur aja, dia nggak bakal nanya, kamu mau tidur sama aku nggak? Jadi, penting banget buat selalu naikin level kepatuhan ini. Tujuan lo harus selalu nyampe ke tahap taken compliance. Lo bisa anggap ini sebagai kepatuhan yang diasumsikan. Lo tinggal gerak maju dan pastinya dia bakal ngikut. Sekarang, ayo bahas jenis investasi kedua, yaitu pikiran terus-menerus atau mental rumination. Ini kondisi pas cewek mikirin lo. Makin sering cewek mikirin lo, makin dalam dia jatuh cinta ke lo. Jadi ini sumber investasi yang kuat banget dan bekerja bahkan pas lo nggak ada di dekat dia. Ada 3 cara utama buat micu ini. Pertama, kasih dia tugas di waktu luangnya. Pas lo kasih cewek tugas buat diselesaikan pas dia lagi santai, dia bakal mikirin lo pas lagi ngerancanain dan ngerjain tugas itu. Tiap kali dia ingat, oh ya, gue mesti tanya teman gue soal tiket konser yang disuruh itu. Atau, gue mesti ingat beli bahan buat makan malam sama dia nanti. Dia lagi mikirin lo. Dan pas dia ngerjain tugasnya, dia ngelakuin itu buat lo. Gue pribadi suka minta cewek bawa makanan pas mereka datang ke tempat gue. Kadang cuma cemilan simple. Kadang mereka beli makanan di jalan. Gue juga minta mereka riset hal-hal yang bakal kita lakuin bareng. Kayak nyari info konser atau tempat jalan-jalan. Kedua, kasih dia sesuatu buat dia tebak tentang lo. Bikin cewek bertanya-tanya tentang apa yang lo pikirin atau apa yang bakal lo lakuin adalah salah satu cara paling ampuh buat bikin dia mikirin lo. Pertanyaan yang sering muncul di kepala cewek soal cowok menarik yang baru dia kenal adalah, dia suka gue nggak ya? Seberapa suka dia sama gue? Dia punya pacar nggak? Dia bakal gerak nggak pas ketemu nanti? Dan pas cewek nyoba nyari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, dia jadi mikirin lo terus-menerus. Seringkali sampai di titik dia mati penasaran pengen tahu jawabannya. Tentu aja, kalau lo langsung kasih jawabannya, lo bunuh misterinya dan hilang deh alasan buat dia tertarik. Jadi pas lo mutusin buat jawab, lakuin itu dengan cara yang ganti misteri itu dengan info lain yang bikin penasaran tentang diri lo. Ini nunjukin kekuatan dari misteri dan kenapa penting banget jangan buka semua kartu lo terlalu cepat. Cewek tertarik sama cowok misterius, cowok yang gampang banget ditebak itu ngebosenin. Mending jadi teka-teki buat dia. Ketiga, kasih alasan buat dia marah atau kesal sama lo. Pas lo berhasil bikin cewek bener-bener kesal sama lo, dia bakal ngabisin banyak waktu mikirin lo, emosinya campur aduk, dan bikin skenario di kepalanya tentang lo. Itu investasi mental yang gede banget. Terus pas lo balikin keadaannya, baik kan? Lo bakal nemuin dia jatuh cinta banget sama lo. Jauh lebih dalam dibanding kalau dia nggak pernah marah sama sekali. Tapi cara ini bahaya dan gue nggak nyaranin buat pemula. Jadi sadar aja kalau hal ini ada.
Tapi mending jangan sengaja dipakai kalau belum jago. Dan jenis investasi ketiga adalah investasi waktu, temporal investment. Ini simpelnya bikin cewek ngabisin waktu sama lo. Secara umum, makin banyak waktu cewek abisin sama lo, makin dia ngerasa terikat dan berinvestasi. Poin ini jelas banget. Kebanyakan cowok tahu kalau mau dapet cewek, mereka harus bikin si cewek jalan sama mereka. Investasi waktu ini dianggap investasi pasif. Artinya, investasi yang cewek lakuin tanpa bener-bener aktif ngelakuin sesuatu. Cuma dengan ada di deket lo, dia investasi. Tapi karena ini pasif, ini cara yang kurang efektif buat bikin investasi yang sebenarnya. Lo nggak bisa cuma ngandelin investasi waktu doang, karena cewek bisa aja ngabisin waktu sama banyak orang tanpa jatuh cinta sama mereka. Investasi waktu ini jadi penting banget di hubungan jangka panjang. Makin banyak waktu dia habisin sama lo seiring berjalannya waktu, makin terikat dia secara emosional. Dalam artian ini, investasi waktu itu kayak gravitasi. Efeknya hampir nggak kerasa di level rendah, tapi di level tinggi, kekuatannya dahsyat banget. Jadi kesimpulannya adalah, cara cewek jatuh cinta itu melalui proses panjang di mana dia berinvestasi ke lo, baik secara kepatuhan, mental, maupun waktu. Lo nggak bisa buru-buru, tapi kalau lo sabar dan konsisten, rasa tertariknya bakal naik sampai ke tahap cinta. Ingat, lo itu mie instan, dia itu barbecue brisket. Nikmati prosesnya, pimpin dengan tepat, dan biarkan dia berinvestasi ke lo secara alami.